Jangan beli iPhone ini kalau misalkan. Ini keren banget sih tetap ya. Udah 2 minggu pemakaian juga. Keren banget sih. Dynamic Island ini loh. Halo guys. Jadi kita punya barang yang kalian tunggu-tunggu. Dan juga kita tunggu-tunggu. Ya benar, iPhone 14 Pro Max. Tapi di sini kita menemukan beberapa masalah atau problem yang ada di iPhone 14 Pro Max ini, atau mungkin di iOS-nya aja kali ya. Jadi duduk yang tenang, yang nyaman, karena video ini bakal panjang. Yang selalu satisfying adalah experience unboxing dari box produk Apple. Di atas ada gambar iPhone-nya seperti biasa. Di samping-sampingnya ada logo Apple dan tulisan iPhone. Dan di bagian belakangnya ada spesifikasi dari HP-nya. Waktu kita buka pertama kali, kita langsung disambut sama HP-nya. Dan tanpa basa-basi lagi, sekarang kita cuma dapat kabel chargernya aja. Karena katanya Apple mau mengurangi sampah elektronik. Tapi mungkin secara nggak langsung, ini adalah cara Apple untuk menggarap keuntungan lebih. Nggak ada yang tahu. Ini mungkin sebuah konspirasi yang baru. Nah, sisanya cuma ada buku panduan sama stiker yang biasa kita dapetin waktu beli produk Apple. Untuk bodinya sekarang, apalagi bagian kaca depannya ini sekarang udah pakai ceramic shield. Jadi, ini adalah kaca terkuat di antara para smartphone yang ada sekarang ini. Di bagian sampingnya masih sama kayak iPhone sebelumnya, bahannya stainless steel yang glossy, dan di bagian belakang HP-nya pun masih sama, sejenis textured glass gitu yang feel-nya matte atau doff. Ya, produk Apple selalu berkesan premium lah ya pastinya. Untuk display iPhone 14 Pro Max ini masih sama seperti iPhone sebelumnya, jadi dia masih pakai Super Retina XDR, dan ada juga Adaptive Promotion di 120Hz, yang bikin layar ini lancar banget kalau kalian scroll. Yang membedakan di series 14 ini, kecerahan layarnya bisa sampai 2000 nits, tapi khusus outdoor. Jadi kalau misalkan indoor kita tetap dapat 1000 nits juga kayak iPhone sebelumnya. Tapi waktu kita tes di outdoor dan dibandingkan sama iPhone 11 Pro, sama-sama gelap ya. Ya, adalah improvement sekitar 20-30%. Tapi nggak terlalu kelihatan waktu kita cobain secara langsung ya. Dan emang YouTuber lain juga banyak yang bilang nggak terlalu kelihatan. Itu dia problem pertama yang kita temuin. Lanjut. Dan untuk pemakaian video dan foto HDR, maksimumnya ada di 1600 nits. Oke, sekarang kamera. Bagian ini memang fitur utama dari upgrade iPhone 14 Pro ini. Dan kita menemukan beberapa hal yang menurut kita bagus dan beberapa hal yang menurut kita problem. Tapi sekarang kita bahas dulu detailnya. Kamera iPhone 14 Pro ini salah satu yang menjadi highlightnya juga. Karena sudah 48 megapiksel, detail foto atau video pun benar-benar tajam. Cinematic mode-nya juga sudah bisa 4K 30 fps, unggul dari generasi sebelumnya yang hanya bisa 1080p 30 fps. Dan gak berhenti di situ, dia juga bisa 24 frame per second. Jadi buat para phone videographer atau cinematographer yang antusias banget, ini benar-benar berasa sinematik ya sekarang, karena ada 24 fps-nya. Dan yang lebih kerennya lagi, depth effect di mode ini bisa kita atur setelah kita ambil videonya. Kamera selfie atau kamera depannya sekarang jadi lebih jernih dan bagus, baik di luar atau kondisi low light. Tetap dengan 12 megapiksel di kamera depannya, tapi perbedaannya ada di bukaannya, dari 2,2 menjadi 1,9. Oke, kita sekarang ke hal seriusnya. iPhone 14 Pro ini kameranya ada sedikit problem di mana waktu kalian rekam video itu videonya bergetar karena ada masalah sama stabilizer yang di dalam ya. Tapi ini jarang banget, ini benar-benar langka banget, dan sejauh ini gue cuma lihat ada di US doang problemnya. Kemudian ada problem selanjutnya di mana gue menemukan kalau misalkan kita deketin HP ini atau kameranya ke suatu objek, dia bakal merubah sendiri otomatis ke ultra wide kamera, which is good karena ultra wide kameranya punya makro, jadi bagus. Tapi kalau misalnya kita lagi nggak mau pakai makro, nanti dia butuh beberapa detik dulu, 2 detik, 1-2 detik buat pindah ke lensa utama. Di sini kalian lihat nggak problemnya apa? Jadi problemnya yang pertama adalah efisiensinya, karena waktunya jadi lumayan memakan banyak ya. Kalau misalnya lagi pengen keluarin HP terus langsung pencet,
terus ada sesuatu di depan, itu ya memang langka momen kayak gitu, tapi jadi itu mengganggu sih. Terus yang kedua adalah kalau kita aktifin Pro RAW-nya, jadi nanti waktu kita pakai Pro RAW, sedangkan itu kan nanti lensanya ganti. Pro RAW cuma ada di main kamera. Main kameranya 48 megapiksel dan kamera lainnya cuma ada 12 megapiksel. Jadi waktu kita ambil, ternyata dia nggak pakai kamera utama. Ya berarti kita dapetnya berapa? 12 megapiksel. Dapat nggak di bagian situ ya? Itu menurut gue problem. Sebuah fitur tapi problem juga, soalnya bagus, di satu sisi lain lumayan mengganggu. Cuman ini mungkin bisa diakalin lah sebenarnya. Bisa kalian bersabar atau mungkin kalian hati-hati aja, jangan ada objek apapun dulu di depan kamera. Dan di antara problem-problem ini gue menemukan satu fitur yang keren, yaitu depth of field-nya waktu kita foto. Waktu kita nggak pakai portrait mode pun, ternyata kita bisa dapat depth of field yang benar-benar bagus banget, apalagi kalau lagi outdoor. Jadi pakai main kamera doang nih, kita taruh objek nggak terlalu dekat, karena kalau dekat nanti seperti masalah sebelumnya. Kita taruh objek di sini, belakangnya bener-bener blur banget dan bener-bener berasa kayak kamera asli lah pokoknya, tanpa pakai portrait mode. Buat gue itu keren banget. Tapi mungkin fiturnya itu ada di iPhone 13 Pro juga, kita nggak tahu karena kita nggak pernah pakai iPhone 13 Pro. Jadi kalau ya ada yang tahu, boleh komen di bawah kasih tahu apakah memang fitur udah ada dari kapan atau emang ternyata baru di 14 Pro aja. Kemudian ada juga salah satu fitur menarik buat kalian yang hidup di dalam ekosistemnya Apple. Dengan kamera sebagus ini dan kalian punya MacBook yang sudah OS Ventura, pastinya iPhone kalian bisa digunakan sebagai webcam Mac. Yang pastinya hasilnya benar-benar jernih, even tanpa kalian harus sambungin kabel dari Mac ke iPhone-nya. Dan yang pasti bikin lawan bicara kalian benar-benar kagum dengan hasil gambarnya yang jernih itu. Tapi ini cuma ada di iPhone 8 ke atas, atau iOS 16 juga ya. Untuk chipsetnya seperti biasa, dia upgrade dari A15 Bionic ke A16 Bionic. Ya intinya lebih cepat, lebih power efisien, yang pastinya lebih kuat lah buat gaming, buat segala macam tasking. Baterainya, oke ini aneh tapi nyata. Buat kalian yang suka banding-bandingin baterai di handphone, ini gue kasih tahu. Di iPhone 13 Pro Max, baterainya itu kan 4352 mAh. Dan diklaim bisa 28 jam penggunaan buat video. Sedangkan di iPhone 14 Pro Max ini, baterainya kan 4323 mAh. Tapi diklaimnya 29 jam untuk pemakaian. Kok bisa? Coba gue kasih 3 detik buat kalian jawab. 1, 2, 3. Iya, betul. Atau mungkin kalian salah. Di segmen sebelumnya di mana kita bahas chipset, kan gue udah bilang tuh, power efisien. Nah, setiap tahunnya upgrade chipset ini benar-benar berpengaruh ke baterainya. Jadi makanya kenapa bisa, walaupun baterainya lebih kecil sekitar ya 20-30-an, tapi dia bisa lebih kuat dan lebih lama sampai 1 jam. Lumayan kan, 1 jam itu nggak 20-30 mAh itu harusnya nggak selama itu jauhnya. Tapi bisa lebih kuat lagi. iPhone ini juga sudah punya rating IP68. Jadi artinya iPhone ini bisa masuk ke dalam air ke kedalaman 6 meter selama 30 menit. Menurut IEC 60529. Tapi kita nggak bakal cobain fitur itu soalnya sayang lah ya, kita masukin ke air tuh merusak garansi. Fitur selanjutnya iPhone 14 Pro ini udah include emergency SOS via satellite untuk 2 tahun aja. Tapi sayangnya fitur ini hanya berlaku di Amerika Serikat dan Kanada aja, karena di Indonesia belum ada. Crash detection juga tersedia di iPhone 14 Pro Max ini. Jadi fitur ini langsung menghubungi 911 atau emergency number waktu terjadi kecelakaan di HP-nya. Jadi cara kerjanya cuma kalau misalkan ada guncangan keras atau terbalik-balik nih HP ya, terguling-guling, dia akan otomatis menghubungi emergency contact. Dan kalian punya waktu beberapa detik untuk mematikan telepon itu. Karena kalau nggak sengaja kan nggak lucu malah nelfon 911 gitu kan. Nah sekarang ini fitur yang kita paling sering bicarain, Dynamic Island ya. Kita juga udah post di Instagram kita. Dynamic Island ini benar-benar bagus, fungsional. Yang gue bingung kenapa
nggak dari dulu aja diciptain kayak gini. Soalnya Samsung juga dia mengubah notch-nya itu menjadi cuman dot aja di layarnya. Sedangkan ini jadi fungsional banget karena kita jadi bisa naruh apps, kita bisa pakai itu sebagai direction. Walaupun di Indonesia sebenarnya belum terlalu berguna ya. Maksudnya dalam kata direction-nya nggak terlalu jelas. Tapi kalau di US mungkin di feature update bisa kayak di US juga, soalnya lebih fungsional. Dimana kita bisa lihat 40 meter lagi, belok mana, belok sini gitu loh. Kalau sekarang baru cuma ada gambar GPS doang. Oke, dari review kita tadi, sebenarnya semuanya udah bagus banget. Fitur oke banget. Kamera bagus, layar bagus banget. Terus dynamic island-nya ini ya keren banget lah udah pasti. Tapi, ada tapinya. Harganya itu masih di 25 juta kurang 1.000. Jadi menurut kita jangan beli iPhone ini kalau misalkan nggak ada duitnya. Lucu banget gue. Enggak, serius. Jadi menurut kita itu iPhone 13 Pro ini sebenarnya udah kayak capable banget. Nggak perlu ganti iPhone 14 Pro kalau misalkan kalian merasa kalian nggak bakal pakai kameranya juga di kerjaan kalian, kayak misalkan content creator atau misalkan videographer yang pakai HP phone videographer. Karena sebenarnya buat upgrade pun gak terlalu berpengaruh karena cuma ada sinematiknya. Sedangkan kalau misalkan buat konten pun sebenarnya kalian bakal jarang pakai sinematiknya, kecuali kalian yang peduli sama quality banget. Dan buat layar sama persis, dan 2000 nitsnya ini di iPhone 14 Pro ini cuma kepake kalau outdoor, dan secara real life case-nya gak terlalu signifikan pertambahannya. Jadi kalau misalkan kalian punya iPhone 13 Pro yang masih bagus banget, dan karena masih setahun kan ya hitungannya, ya tunggulah, kayak mungkin kalau ada fitur baru lagi yang keluar baru kalian ganti. Itu saran dari kita sih. Tapi kalau kalian punya duitnya dan emang pengen dan impulsif, silakan aja, nggak apa-apa. Karena itu duit kalian, bukan duit kita. Oke, segitu aja review dari kita. Bye. Yang membedakan salah HP. Gak lucu pas diedit loh. Salah apa ya? 2000 nits. Jadi kalau lagi di kasur malam-malam gelap terus tiba-tiba nyala, peng. Kaget. Buta kamu. Lucu gue. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, aku kasih tahu ya. Rar.